Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Misery. Ceritanya terdapat dalam komik Cult of Carnage Misery isu 1-5. Orang yang menjadi host simbiot Misery adalah Liz Allen. Dulu Liz merupakan teman sekelas Peter Parker. Setelah dewasa, dia sempat bekerja sebagai seorang suster. Sedangkan pada masa ini dia menjadi CEO perusahaan Alchemax. Dia juga menikah dengan Harry Osborn. Mereka berdua memperoleh seorang anak yang dinamai Normie. Selain itu, mereka juga membesarkan Stanley, yaitu anak Harry dengan wanita lain bernama Lily Hollister. Sayang sekali kini Harry telah meninggal, sehingga Liz harus berjuang sendirian mengurus anak-anaknya dan memimpin perusahaannya. Suatu hari tanpa sengaja, Liz menemukan ruangan rahasia milik Harry di rumahnya. Di dalam ruangan itu ada berbagai peralatan Green Goblin. Liz tentu terkejut melihat semua ini. Dia tidak mau sesuatu yang berhubungan dengan Green Goblin ada di rumahnya, maka dia ingin semua itu dipindahkan. Dia menyuruh para guardsmen, yaitu petugas keamanan Alchemax yang dipimpin oleh Spearhead alias Carson. Di tengah pemindahan ini, Normie sempat marah pada guardsmen. Dia memang tidak mau barang-barang ayahnya disingkirkan. Dia menganggap barang-barang itu bermanfaat untuk melindungi keluarga. Sikap Normie ini pun langsung ditegur oleh Liz. Sementara itu dari kejauhan ada seseorang misterius yang sedang mengawasi mereka. Dari rumah, Liz berangkat ke gedung Alchemax. Perusahaan ini memiliki sampel berbagai simbiot, termasuk diantaranya adalah suatu bagian dari simbiot Carnage. Liz membahas tentang hal ini dengan salah satu ilmuwan Alchemax yang bernama Dr. Stephen. Kepada Liz, Dr. Stephen melaporkan bahwa Carnage memiliki potensi terbesar untuk dimanfaatkan. Meskipun begitu, Carnage diketahui sangat berbahaya. Untuk menjinakkannya, Dr. Stephen berupaya menggabungkannya dengan bagian simbiot lainnya. Sayang sekali penggabungan ini selalu berujung kegagalan. Carnage selalu membunuh simbiot lain tersebut. Begitu mendengar masalah ini, Liz mengusulkan menyatukan Carnage dengan simbiot anti-venom yang punya kekuatan menyakiti simbiot lain. Orang yang pernah menjadi host anti-venom diantaranya adalah Eddie Brock dan Flash Thompson. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silakan tonton video kami yang berjudul Anti-Venom dan Agent Anti-Venom. Penggabungan Carnage dengan Anti-Venom rupanya sudah terfikir oleh Dr. Stephen. Bahkan dia juga telah memikirkan caranya. Pertama-tama, Carnage disatukan dengan host, lalu nantinya akan diberikan Anti-Venom. Kini Dr. Stephen memperlihatkan makhluk yang telah dijadikan host Carnage, yaitu seekor simpanse bernama Grace. Berkat penyatuan ini, Grace menjadi makhluk berakal. Dengan dibantu alat buatan Dr. Stephen, Grace bisa berbicara seperti manusia. Kepada Dr. Stephen, Grace mengaku sedang lapar. Liz terkejut melihat hewan menjadi host Carnage, sedangkan Dr. Stephen menjelaskan bahwa primata paling agresif dipilih agar bisa bertahan hidup dalam penyatuan tersebut. Selanjutnya, Dr. Stephen memasukkan anti-venom ke dalam kandang Grace. Dr. Stephen memberitahu Grace bahwa itu adalah obat. Karena percaya pada Dr. Stephen, Grace mengambil anti-venom dan hendak memakannya. Tak disangka oleh Grace, anti-venom justru bergerak dan menjeratnya. Grace hanya bisa menjerit kesakitan. Setelah itu, Grace pun terlelap. Dr. Stephen menyimpulkan Grace tidak cukup agresif untuk mengendalikan penyatuan ini. Pikiran Grace menghilang di tengah pertarungan antara Carnage melawan anti-venom. Menurut Dr. Stephen, dibutuhkan host lain yang lebih kuat. Meskipun begitu, dia akan terus mencoba. Saat itu, Liz membicarakan tentang berbagai sampel simbiot lain yang disimpan oleh Alchemax, yaitu Toxin, Leisure, Scream, Fates, Agony, dan Riot. Alchemax berhasil mendapatkan segala sampel simbiot itu pada cerita Extreme Carnage. Kalian ingin tahu cerita tersebut? Kami sudah pernah membuat videonya. Kini kepada Liz, Dr. Stephen meyakinkan bahwa penelitian tentang simbiot akan memberikan hasil yang sangat bagus. Di suatu tempat lainnya ada seorang pria bernama Corwin Jones. Dia terbatuk-batuk tapi mengaku baik-baik saja. Dulu Corwin pernah menjadi tentara dan pernah pula bekerja sebagai guardsman. Kini pihak misterius membayar Corwin untuk mencuri berbagai simbiot di Alchemax. Corwin akan melaksanakan tugas tersebut, maka dia pun mulai memakai perlengkapannya yang meliputi sisa-sisa armor guardsman. Keesokan harinya di gedung Alchemax,
Liz ditemui oleh Carlton Drake yang merupakan CEO perusahaan Life Foundation. Kepada Liz, Carlton memberitahukan bahwa Life Foundation berniat membeli Alchemax. Alasannya adalah Life Foundation memang sangat tertarik pada penelitian simbiot. Meskipun begitu, Liz menegaskan bahwa Alchemax tidak dijual. Penolakan ini membuat Carlton kesal. Dia memperingatkan bahwa penelitian simbiot sangatlah mahal. Carlton yakin beberapa bulan lagi Alchemax pasti akan bangkrut. Dari gedung Alchemax, Liz berangkat ke sebuah kafe di West Village untuk bertemu seorang pakar kedokteran bernama Zafar Hakim. Kepada Zafar, Liz menunjukkan sesuatu, yaitu sampel Carnage dan anti-venom. Zafar sontak tercengang melihatnya. Liz mengungkapkan dirinya punya cita-cita memanfaatkan simbiot untuk tujuan pengobatan, termasuk menyembuhkan luka dan menumbuhkan bagian tubuh dengan sangat cepat. Liz ingin meminta pendapat Zafar apakah impian tersebut bisa dicapai ataukah semua ini justru akan menimbulkan bencana. Menurut Zafar, Liz memang bisa mengubah dunia. Walaupun begitu, Zafar berpendapat penelitian pada simbiot tidak akan menghasilkan kebaikan. Pada malam harinya, Corwin Jones mulai melaksanakan aksinya. Dia mendatangi gedung Alchemax, meledakkan bom, serta melemparkan jaring pada Spearhead. Situasi ini tidak membuat Spearhead merasa kaget sama sekali. Dengan gampangnya, dia melepaskan diri dari jaring, lalu para guardsmen berdatangan dan memegangi Corwin. Rupanya teknologi Alchemax bisa mendeteksi armor guardsmen yang dicuri Corwin. Jadi memang sudah diduga Corwin akan mengincar sesuatu di Alchemax. Dalam keadaan terdesak, Corwin tidak merasa cemas. Ternyata dia sudah menyiapkan kejutan. Dia bukan hanya mengandalkan armor guardsmen saja, melainkan meledakkan bom lagi, sehingga dia pun leluasa terbang menuju ruangan Liz. Sebenarnya, Liz dijaga oleh dua guardsmen. Sayang sekali, kedua guardsmen ini dengan mudah dihabisi oleh Corwin. Saat ini, Liz sedang bersama Stanley. Maka, dia terlebih dulu membawa Stanley ke tempat aman. Lalu dia berlari untuk memerintahkan Dr. Stephen mengunci ruangan simbiot. Liz memang sudah menduga sang penyerang pasti mengincar simbiot, tetapi Liz terlambat. Corwin telah tiba di sana dan sedang mencengkeram kepala Dr. Stephen. Supaya Corwin tidak meneruskan tindakannya, Liz mengancam akan membakar semua simbiot yang disimpan Alchemax. Ancaman ini membuat Corwin mengerahkan peralatan lain yang dia bawa, yaitu senjata sonik. Senjata ini membuat tabung-tabung yang menampung simbiot pecah, sehingga segala simbiot itu dengan mudah dihisap oleh perlengkapan lain Corwin. Setelah mendapatkan sasarannya, Corwin meledakkan bom lagi dan bergegas pergi meninggalkan Alchemax. Sedangkan Dr. Stephen menghampiri Liz yang terluka akibat ledakan tadi. Liz kemudian menunjukkan sesuatu. Ternyata ada simbiot yang terlewatkan oleh Corwin, yaitu sampel Carnage dan anti-venom yang sebelumnya dia perlihatkan kepada Zafar Hakim. Tabung penampungnya sudah pecah. Dengan demikian, kedua simbiot itu keluar dan mulai menyatu dengan Liz. Dr. Stephen hanya bisa melihat ini sambil memberi saran. Dia meminta Liz berjuang mengendalikan simbiot itu. Jika tidak, pikiran Liz akan hilang dalam penyatuan tersebut. Liz sendiri merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Awalnya seperti Grace sang simpanse, Liz merasa kesakitan terkena simbiot. Sampai akhirnya penyatuan pun tuntas. Liz menyebut dirinya dengan nama Misery. Kini lukanya sudah pulih, jadi dia menolong Dr. Stephen. Tetapi Dr. Stephen meminta Liz mengejar Corwin, sebab Liz telah menjadi kuat. Liz setuju dengan saran tersebut, walaupun dia belum benar-benar paham cara memanfaatkan kekuatan barunya. Saat itu tiba-tiba dari belakang Liz muncullah Grace yang sudah terbebas dari kandangnya. Secara mengejutkan, Grace mencabik tubuh Liz. Untungnya Liz tersambung kembali dengan amat cepat. Kemampuan penyembuhan ini membuatnya terkesima. Dia kemudian memberikan balasan serupa dengan mencabik badan Grace. Seperti Liz, Grace juga tersambung lagi. Selanjutnya, mereka berdua bertarung. Dalam baku hantam ini, Grace juga mengaku tidak mau dikurung lagi. Grace mengungkapkan bahwa Alchemax berbuat jahat kepada dirinya. Alchemax menyiksanya dan menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan. Ujung-ujungnya Liz terbukti lebih unggul. Dia berhasil memukuli Grace berkali-kali
Sampai akhirnya Liz berhenti begitu menyadari di dekat situ ada Stanley yang sedang menangis ketakutan. Karena itu Liz terlebih dulu menenangkan Stanley dan mengantarkannya pulang. Sedangkan Grace dimasukkan ke dalam kandang yang baru. Kemudian Liz berdiskusi dengan Dr. Stephen. Liz terfikir kata-kata Grace tadi. Dia menyadari Alchemax memang telah berbuat kejam pada Grace. Tentang hal itu, Dr. Stephen berjanji akan mencari solusinya apabila Grace sudah bisa dilepaskan dari simbiot. Setelah itu, Dr. Stephen melakukan pemeriksaan pada otak Liz. Berdasarkan pemeriksaan ini, Dr. Stephen menyampaikan hasil yang bagus. Gabungan Carnage dan Anti-Venom tidak memberikan efek yang buruk pada otak Liz. Carnage tidak mendorongnya melakukan kekejaman. Sebaliknya, justru sifat agresif Liz berhasil menjinakkan gabungan simbiot itu. Dr. Stephen sebenarnya berniat melakukan pengujian pada kekuatan Liz. Namun Liz ingin mendapatkan kembali segala simbiot yang telah dicuri Corwin Jones. Maka dia berangkat meninggalkan gedung Alchemax. Liz mendatangi alamat Corwin berdasarkan data Alchemax. Tempat itu ternyata adalah sebuah perahu di pelabuhan Chelsea. Sambil berkomunikasi dengan Dr. Stephen, Liz memasuki perahu tersebut dan melihat di sana ada banyak boneka. Secara mengejutkan, segala boneka-boneka ini berbicara, memancarkan laser, bahkan bergerak menyerang Liz memakai pisau. Tidak lama kemudian, perahu itu meledak dan hancur. Rupanya itu adalah jebakan. Untungnya, Liz selamat. Dia menyuruh Dr. Stephen melakukan pencarian lagi untuk menemukan lokasi Corwin. Di suatu lokasi lainnya, Corwin Jones yang terbatuk-batuk bertemu dengan orang yang membayarnya. Orang tersebut ternyata adalah Carlton Drake, sang CEO perusahaan Life Foundation. Kepada Carlton, Corwin menyerahkan 6 simbiot yang telah dia tangkap. Corwin juga mengaku penasaran apa yang akan dilakukan Carlton dengan segala simbiot tersebut. Carlton pun menjawab dirinya memanfaatkan simbiot untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kepada Corwin, Carlton menunjukkan sesuatu, yaitu bagian dari 6 simbiot digabungkan dengan satu armor guardsman. Di kafe, Liz bertemu dengan Zafar Hakim yang sudah mendengar kabar tentang ledakan di Alchemax. Zafar mengaku mencemaskan Liz. Setelah itu, Zafar membahas masa lalu mereka berdua. Dulu mereka memang pernah bekerja di rumah sakit yang sama, bahkan mereka sempat cukup dekat. Kini Zafar ingin mengulangi kenangan itu. Dia nekat mencium Liz. Sayang sekali, Liz menolak lebih jauh dari itu. Dia bilang ingin berfokus mengurus anak-anaknya dan Alchemax. Ditambah lagi, dia masih belum bisa benar-benar melupakan Harry Osborn. Penolakan ini membuat Zafar agak kesal. Jadi dia pun berpamitan dengan Liz dan beranjak pergi. Pada malam harinya, Liz sulit tidur. Dia terus terjaga bahkan sampai dini hari. Ujung-ujungnya dia memilih pergi keluar sebagai misteri. Dia ingin mencoba kekuatannya. Maka dia melompat dan melontarkan jaring, tetapi ini tidak berjalan lancar. Dia justru menubruk tangki air sehingga tubuhnya hancur. Seperti sebelumnya, Liz pulih kembali dengan cepat. Ini membuat Liz memutuskan menemui Dr. Stephen yang kemudian melakukan pemeriksaan lagi. Dr. Stephen menjelaskan bahwa Carnage dan Anti-Venom di dalam tubuh Liz saling memakan satu sama lain, sekaligus terus-menerus memulihkan diri mereka. Kepada Liz, Dr. Stephen juga memberikan kabar bagus, yaitu lokasi Corwin Jones telah ditemukan. Dr. Stephen bertanya apakah harus dikirimkan tim ke sana. Tetapi seperti sebelumnya, Liz ingin mendatangi Corwin sendirian. Di suatu apartemen, dia menemukan Corwin sedang menonton televisi. Kepada Corwin, Liz mengaku bisa menduga bahwa Corwin dibayar oleh Carlton Drake. Selain itu, Liz sudah mendapatkan informasi tentang riwayat masa lalu Corwin. Jadi dia tahu Corwin sedang menderita penyakit parah. Karena itu, Liz menawarkan akan mencari cara pengobatan untuk Corwin, asalkan Corwin mengembalikan segala simbiot yang telah dia curi. Setelah mendengar tawaran ini, Corwin justru mengungkapkan sesuatu yang mengagetkan. Sebenarnya dia memasang penyadap pada kursi roda Dr. Stephen, jadi dia mendengarkan segala diskusi Dr. Stephen dengan Liz, termasuk tentang 2 simbiot yang terlewatkan olehnya dan menyatu dengan Liz. Corwin lalu menunjukkan bahwa dirinya juga telah menyatukan diri dengan 6 simbiot
yang dia curi. Di hadapan Liz, Corwin menampilkan penyatuan itu. Dia menyebut dirinya dengan nama Madness. Akibat adanya bahaya ini, Liz memutuskan berubah menjadi Misery. Namun Corwin dengan cepat mencabik wajahnya. Perbuatan Corwin tersebut membuat Liz terjatuh dan tampak tidak berdaya. Jadi Corwin menelpon Carlton Drake. Dia melaporkan tentang dua simbiot yang tertinggal. Kedua simbiot itu sudah menyatu dengan host, tapi Corwin berjanji akan menyerahkannya pada Carlton. Teralihkannya perhatian Corwin ini dimanfaatkan oleh Liz yang sudah bangkit lagi. Seperti di perahu, di apartemen itu terdapat banyak boneka yang bisa memancarkan laser. Liz mengambil boneka-boneka itu dan menembaki Corwin. Sebagai balasannya, Corwin membentuk lengannya menjadi senjata tajam dan membelah badan Liz. Berkat kekuatan regenerasi, badan Liz dalam sekejap utuh kembali. Bahkan selanjutnya, Liz mampu memberikan serangan. Kali ini, dia mencekik Corwin dan mengerahkan kekuatan anti-venom. Akibat tindakan ini, 6 simbiot dalam tubuh Corwin merasa sangat kesakitan. Corwin juga ikut menderita rasa sakit tersebut. Sayang sekali, serangan itu tidak cukup untuk mengalahkan Corwin yang membanting Liz ke langit-langit, menjatuhkannya, mencengkramnya, dan merobek sebagian wajahnya. Semua ini membuat Liz tidak sanggup memberikan perlawanan lagi. Pada akhirnya, Corwin melakukan sesuatu yang mengerikan pada Liz. Dia mengoyak-ngoyak Liz menjadi banyak bagian yang terpisah-pisah. Agar tubuh Liz tidak bisa menyatu lagi, Corwin memanfaatkan alatnya untuk membekukan segala bagian tersebut. Cerita Misery akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.